Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, mata kuliah kurikulum pembelajaran ingin membahas tentang komponen pengembangan kurikulum. Lalu dosen pengampu kita yaitu Profesor Dr. Haji Din Wahyudin, MA, anggota-anggota dari kelompok satu yang pertama saya sendiri Kiki Ginayat, yang kedua Oktavian Disatosa, yang ketiga Fadlul Muhammad Aufar, yang keempat Dava Rahmana Putra. Agenda pada presentasi kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi pelajaran, yang ketiga komponen metode strategi, yang keempat yang terakhir komponen evaluasi. Yang pertama komponen tujuan. Pada materi ini kita akan membahas komponen-komponen tujuan dan klasifikasi tujuan pendidikan tersebut. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Pasti setiap manusia pasti ingin memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Eh, Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Nah, itu yang dinamakan dengan kompetensi. Eh, Lalu klasifikasi tujuan pendidikan itu memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang isinya yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara dan yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu tujuan yang kedua itu tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajarannya tersebut. Lalu yang terakhir tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Ya, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran itu masih masuk dalam tujuan kurikuler yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan apapun dalam bidang studi apapun juga dalam satu kali pertemuan. Nah, mata pelajaran juga memiliki capaian tersendiri biasanya tercantum dalam RPP itu tujuan pembelajaran. Lalu ada juga RPS rencana pembelajaran semester yang sering kita sebut capaian pembelajaran. Lalu di dalam buku Taxonomy of Education Objective pada tahun 1965 belum menyatakan bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu materi yang kedua itu komponen isi atau materi pelajaran. Eh, isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman siswa-siswi belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum tersebut menyangkut semua aspek, baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang
komponen metode atau strategi dalam pengembangan kurikulum ya. Di sini strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum, dan metode atau strategi ini memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan implementasi kurikulum. Jikalau kurikulumnya ini masih memakai kurikulum yang lama ya, misalkan kurikulum tahun 1990-an gitu, mungkin akan terasa tidak pas gitu ya, karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian begitu pula dengan pendapat Tera Kajoni dalam Sunario pada tahun 1989 yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi juga digunakan beberapa metode ya. Strategi itu berbeda dengan metode. Strategi itu lebih ke rencana dari operasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode itu cara dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian istilah lain juga ada ya yang mirip dengan strategi, yaitu pendekatan. Ya, pendekatan itu berbeda dengan strategi maupun metode. Kalau strategi dan metode itu adalah turunan dari pendekatan. Jadi pendekatan itu sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pelajaran. Jadi lebih umum gitu pendekatan, sedangkan strategi dan metode itu lebih rinci ya. Kemudian di sini ada pendekatan dalam pembelajaran yang disebutkan oleh Roy Killen, itu ada dua ya. Yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru, dan yang kedua, pendekatan yang berpusat pada siswa. Kalau pendekatan yang berpusat pada guru itu mungkin yang yang dianut oleh kurikulum lama ya, dimana guru yang menjelaskan seluruh materi gitu ya secara terperinci dan mendetail, sedangkan yang berpusat pada siswa lebih ke siswa yang lebih bereksperimen sendiri gitu ya, belajar sendiri. Kemudian di sini ada strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya itu menurut Rowntree pada tahun 1994 ada dibagi dua gitu ya, yaitu strategi exposition dan strategi discovery learning, dan juga strategi groups dan individual learning. Pada strategi exposition ini guru itu menjelaskan secara rinci ya, seperti yang tadi berpusat pada guru. Sedangkan discovery learning itu siswa yang menemukan sendiri gitu, yang bereksperimen sendiri terhadap materi yang diajarkan. Kemudian di sini ada strategi groups dan individual learning. Kalau pada strategi groups itu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki beberapa anggota, ya mungkin 4 sampai 6 anggota, dimana nanti isi dari anggota kelompoknya itu bercampur ya. Jadi ada mungkin anak yang lebih pintar dan ada anak yang kurang pintar di satu kelompok tersebut. Jadi disamaratakan. Kemudian nanti akan diberikan tugas ya untuk setiap kelompok ini. Nanti yang anak yang mengerti tentang materi tersebut akan mengajarkan kepada teman-teman kelompok yang kurang mengerti gitu terhadap materi tersebut. Setelah itu akan dilakukan kuis mungkin ya. Kuis di mana salah satu anggota kelompoknya dari setiap kelompok akan ditunjuk untuk menjelaskan tentang yang mereka pelajari gitu ya, materi yang mereka diskusikan. Kemudian pada individual learning lebih ke siswa belajar sendiri juga ya,
seperti yang tadi berpusat pada siswa. Jadi setiap individu kan memiliki tingkat ketangkapan yang berbeda-beda ya dalam belajar, dan gaya mereka berbeda-beda juga. Jadi mungkin lebih banyak dibebaskan kepada individu tersebut untuk belajar apa tidaknya gitu. Kemudian kalau dilakukan yang namanya evaluasi, mungkin melihat dari mungkin seperti kuis juga, tapi penilaiannya individu gitu, tidak seperti tadi kelompok. Kalau kelompok mah setiap kelompok akan ditunjuk gitu ya satu orang dari setiap kelompoknya untuk menjelaskan yang telah mereka diskusikan. Sedangkan individual learning, setiap orang itu yang akan uh, dilakukan kuis gitu ya, yang harus mengerti. Seperti itu mungkin ya. Ya, sekian tentang metode dan strategi. Bismillah. Baik, kita mulai ke pembahasan untuk komponen evaluasi. Nah, setelah kita memiliki ketiga komponen sebelumnya, yaitu komponen tujuan, lalu komponen isi, dan komponen metode atau strategi, maka kita memerlukan komponen yang keempat, yaitu komponen evaluasi, di mana kita akan mencoba melihat kembali apakah semua ketiga hal tersebut itu sudah tercapai gitu ya. Nah, dalam komponen evaluasi kita akan membahas tentang bagaimana kurikulum dapat dikembangkan setelah mendapatkan data-data dari komponen yang ketiga tersebut, tiga sebelumnya. Karena pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir, menurut Olivia tahun 1988, di mana proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi salah satunya. Nah, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuannya. Dalam konteks kurikulum ini, ya, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum itu telah tercapai atau belum. Dan evaluasi juga bisa juga digunakan sebagai umpan balik atau feedback ya dalam perbaikan strategi yang ditetapkan ke depannya nanti. Kedua fungsi tersebut, baik yang mengetahui tujuan itu sudah tercapai atau belum, dan umpan balik atau feedback. Nah, menurut Scriven tahun 1967 adalah fungsi evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Sebagai fungsi sumatif artinya kita dapat mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Adapun sebagai fungsi formatif itu artinya kita dapat mengetahui umpan balik dari dari komponen ketiga komponen kurikulum tersebut yang sebelumnya dalam perbaikan strategi ke depannya untuk mengembangkan kurikulum. Nah, untuk evaluasi sendiri dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama ada tes, yang kedua non-tes. Adapun tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitifnya. Apa itu aspek kognitif? Aspek kognitif adalah tingkat penguasaan materi pembelajaran yang dapat dikuasai oleh siswanya. Seberapa tinggi tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Itulah aspek kognitif. Nah, di sini untuk yang non-tes itu lebih untuk mengetahui atau untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikapnya, minatnya, serta motivasi dari siswa tersebut. Dan hasil dari tes sendiri, hasil untuk dari jenis tes ya, itu biasanya diolah dalam bentuk kuantitatif. Karena tes itu nanti kita akan memberikan nilai dari hasilnya. Dan nilainya bentuknya kuantitatif. Sedangkan yang non-tes itu kan pasti diolahnya secara kualitatif. Karena kita melakukan pendekatannya langsung terhadap subjeknya. Satu persatu seperti itu. Nah, adapun yang proses
pelaksanaan tes sendiri itu dilakukan setelah berakhir satu pokok pembahasan materi, atau bisa juga setiap satu bulan, atau bisa juga setiap satu semester. Seperti UAS misalnya, atau UTS juga bisa yang 3 bulan sekali. Nah, untuk yang non-tes sendiri, itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu wawancara, yang kemudian yang kedua observasi, lalu studi kasus, dan skala penilaian. Nah, untuk yang tes, itu sebenarnya ada 2 cara untuk mengetahui apakah soal dari tes tersebut merupakan soal yang valid dan reliable. Soal dari tes itu harus diuji tingkat kevalidannya dan tingkat reliable-nya. Bagaimana apa yang dimaksud tingkat validitasnya? Tingkat validitas itu adalah kita harus memastikan apakah soal itu benar-benar layak untuk menguji materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, jika kita menyampaikan materi tentang perkalian, maka soal yang diberikan adalah tentang perkalian. Tidak boleh kita memberikan soal tentang akar seperti itu misalnya. Karena itu sudah beda materi dari yang sudah diberikan sebelumnya. Maka soal tersebut dikatakan tidak valid jika berbeda seperti itu materi yang disampaikan dengan materi yang diuji. Adapun yang soal reliable, maka soal tersebut jika kita gunakan kepada satu kelompok atau satu generasi, ya, generasi siswa misalnya tahun 2019 misalnya. Kemudian kita gunakan kembali di tahun 2020 dan kita gunakan kembali di tahun 2021. Walaupun kita sedikit ubah gitu ya. Tidak sama persis, tapi jenisnya mah sama, adapun tulisannya tingkat kesulitannya itu berbeda gitu ya. Nah, itu ketika diuji ke berbagai generasi, baik yang tahun 2019, 2020 maupun 2021, maka nanti output atau hasil pencapaian dari ujian dari tes tersebut itu akan mengeluarkan hasil yang sama gitu ya. Sekarang kan yang 2019 rata-rata siswa itu mendapatkan nilai 80, yang 2020 rata-rata mendapatkan nilai 85, yang 2021 rata-rata mendapatkan nilai 83 misalnya. Nah, berarti soal itu merupakan soal yang reliable, layak artinya. Mungkin cukup sekian untuk yang pembahasan komponen pengembangan kurikulum yang bagian evaluasi, komponen evaluasi, dan sekian juga untuk pembahasan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Berarti komponen pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen strategi atau metode. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Yang mana keempat-empatnya sudah dijelaskan di sebelumnya kan. Nah, baik. Terima kasih.